aing mang. Rupanya yang minta tolong rombongan orang Tasik. Kata Nabi dulu, jangan mau gua ribet ngurusin anak gua tuh, tanggung jawab di hadapan Allah. Susah banget tuh bocah si kanan gua rawatin, atuh bocah susah banget gua jangan getek, jangan kagak mau. Jamuan kelebu ngikutin orang kafir. Gua sono aja sama Nabi Ibrahim bisa kali dia. Datang ke Nabi Ibrahim dari jauh udah dadah aja nggak pakai diminta. Jangan mau gua, jangan mau gua juga punya dosa. Gua punya dosa, gua seumur hidup bohong 3 kali bohong. Nabi Ibrahim seumur hidup bohong 3 kali, nangis di hadapan Allah. Lah model kayak kita sama bohong saban hari jadi lalap. Agak nangis nyengir mulu. Ya Allah, Nabi Ibrahim gak sanggup, jangan menggoda. Nabi Isa aja no. Isa bisa kali nolongin. Dia orang di dunia dianggap jadi Tuhan. Udah coba datang sono ngadep ke Nabi Isa. Nabi Isa dari jauh udah dadah, jangan sama gua Nabi paling miskin. Bapak kagak punya, bini kagak punya gua. Makanya gua jomblo seumur hidup. Makanya Nabi Isa enggak kawin, po. Makanya ikut-ikutan tuh umatnya ngikutin, kagak kawin juga tuh pastur, nggak kawin dia, ngikutin Nabi Isa, nggak kawin. Sayang punya perabotan nggak dipakai, mubadir ya. Ya Allah, masya Allah Pak. Nabi nggak ada yang sanggup nolongin. Satu-satunya Nabi dan Rasul yang nolongin kita. Rasulullah sujud di hadapan Allah. Allah ngelihat Muhammad, angkat kepalamu, ngomong minta apa? Izinkan saya ya Rob memberikan syafaat buat umat saya ya Rob. Rasulullah diizinkan memberi syafaat. Apa yang Rasulullah panggil? Ummati ana laha, ummati ta'ali ummati. Umatku sini, umatku sini sayang. Nabi sayang buat sama kita, dipanggil kita kok sama Nabi. Cuma ada cumanya, yang dipanggil nggak sembarangan orang. Ada tandanya bang, enak aja. Ada mereknya yang dipanggil sama Nabi di hari kiamat umatnya. Mereknya apa Ustaz? Mereknya bukan gambar pala banteng. Kalau banteng mah nyeruduk mulu. Mereknya apa Ustaz? Mereknya bukan gambar pohon beringin kuntilanak isinya. Mereknya apa? Rasul sendiri yang ngomong. Apa kata Rasul? Inna ummati ya'tuna yaumal qiyamati gurron muhajjalina min atharil wudu. Umatku nantinya aku panggil di hari kiamat, mukanya bersinar bercahaya karena sering kena air wudu. Sering wudu berarti sering sembahyang. Masa wudu doang kagak sembahyang? Di dunia kita dikasih kulit hitam, kalau rajin wudhu muka kita akan bersinar di akhirat. Wujuhuhum kal qamari lailatal badri, muka kita bersinar bercahaya seperti bulan purnama. Di dunia dikasih kulit hitam, kalau rajin wudhu muka kita mengkilat. Kenapa mengkilat? Kebangetan hitam. Kebangetan hitam karena sering wudhu. Maka ini maulid sukses berhasil sesuai tema kita, wujudkan keteladanan hidup Rasulullah. Rasulullah ngajarin kita apa? Diutus ke muka bumi nyempurnain akhlak. Kita pun pengen berubah akhlak kita. Kelar maulid, akhlak kepada Allah perbaiki. Artinya apa? Selesai maulid biar ada bekasnya. Kelar maulid, yang belum doyan ke masjid, ayo kumpul ke masjid. Kita jamaah, bapak-bapaknya jamaah, anak mudanya jamaah. Masjid kita mau dibongkar. Mau dibongkar guru. Mau dibongkar. Berarti kita yang bikin nanti. Kita yang bikin, kita yang ngisi dong. Jangan kayak kurung batang, dibikin cakep kurung batang pakai stainless, disuruh masuk agak mau. Masuk lu, ya lu aja sama masuk, agak mungkin. Jangan sampai masjid kita bangun nggak ada yang ngisi. Biarin orang baru doyan ke masjid, jangan dikata apa bang, antepin. Orang baru doyan, jangan diaru-aruin, jangan diusilin. Tumben bang lu ke masjid, waduh, bisa aja kabur. Antepin aja. Orang baru belajar sholat, lambat dikit nggak jadi masalah. Zohor 2:30 boleh. Orang baru belajar, asar 5:30 tancap terus. Maghrib nyambung sama isya, lanjut. Subuh jam 6 tancap terus. Besok baru diandarin pelan-pelan. Nabi ngajarin gak sekaligus dakwanya, basyiru wala tunafiru. Rasulullah bilang gitu, gembirain orang, jangan takut-takutin. Yassiru wala tu'asiru, mudahkan orang, jangan disulitin. Rasulullah dakwanya pakai akhlak. Beliau mengajak, bukan mengejek. Rasulullah ngerangkul, bukan memukul. Rasulullah pakai argumen, bukan pakai sentimen.
Ini yang terjadi sekarang, pakai sentimen mulu, dikit-dikit sentimen mulu mau umat Islam. Umat Islam radikal, celana cingkrang radikal, pakai cadar radikal. Berarti dia sentimen sama umat Islam tuh dia. Yang ngebom radikal, umat Islam itu teroris. Wah, sial diangkalan. Agama banyak di Indonesia, kenapa Islam terus yang dimusuhin, Bang? Ini perlu tanda tanya besar. Ulama begitu banyak di Indonesia, kenapa Habib Rizik terus yang dimusuhin? Gubernur begitu banyak di Indonesia, kenapa Anies Baswedan yang dimusuhin terus? Gara-gara banjir? Enggak, semuanya pada banjir. Se-Indonesia banjir. Kampung saya enggak terjadi kebanjiran, orang kebanjiran habis, Cibel jebol. Banjir ngikut semuanya. Lah yang Surabaya banjir, Anies yang disalahin, kan PA. Zaman Jokowi jadi gubernur, zaman Ahok jadi gubernur, itu banjir sampai ke istana negara, kagak pada komen. Sampai ke bundaran HI, kagak pada komen. Giliran Anies baru tiba begitu doang, pret. Bulu ketakutan tuh dia. Apa yang ada di sini? Ormas begitu banyak di Indonesia, kenapa FPI terus yang dimusuhin? Ini yang aneh, Bang. Kita buka pemikiran kita, kenapa ini dengan rezim sekarang, dengan umat Islam sangat takut, dikit-dikit curigain, dikit-dikit bom. Gak ada umat Islam itu tukang ngebom, justru umat Islam yang berjuang merebut kemerdekaan. Siapa? Ulama kita, kiai kita dengan santrinya, siang perang, malam ngaji, siang perang, berjuang merebut NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang mengusir penjajah umat Islam. Kenapa sekarang umat Islam yang dimusuhin? Ini ceramah kalau lapar emang begini, Bang. Baru kena oblang doang tadi, guru. Tuh, ketan nih taran duren. Iya, blebek perut lapar. Nih, ya Allah, kita bingung sekarang, kita buka mata hati kita. Kenapa umat Islam terus yang dimusuhin? Nggak ada umat Islam itu teroris. Anti Pancasila nggak ada. Islam udah ngajarin, kalau anti Pancasila nggak ada. Islam udah ngajarin demokrasi lebih dulu. Sebelum ada Pancasila, Islam udah ngajarin duluan. Mana buktinya? Masjid yang akan kita bangun. Masjid tuh yang ada sekarang, kita lihat masjid kita. Masjid itu simbol demokrasi umat Islam. Apa di situ? Ada aturan. Siapapun masuk masjid, copot sendal, buka sepatu. Aturan tuh. RT masuk masjid, buka sepatu. T RW buka sepatu. Lurah masuk masjid, copot sepatu. Kadus masuk masjid, buka sepatu. Dus. Camat masuk masjid, buka sepatu. Mat. Gubernur masuk masjid, copot sepatu. Nur. Presiden masuk masjid, buka sepatu. Tuh, pinter anak-anak. Ya Allah, dijaga, Bang, kesuciannya masjid, dijaga tuh demokrasinya masjid, hebat. Biar kita punya sepatu emas, copotin masuk masjid, aturan. Kalau sudah masuk ke masjid semua, jangan pada usil dong. Lu datang dari mana, Bang? Dari Kidul, ada Mulon. Dia dari mana? Dia dari Kulon tuh, ngadep Mulon. Lu dari mana? Dari Wetan, ngadep Mulon. Lu dari Kulon, ngadep Mulon juga lu. Semuanya sama di hadapan Allah, menyembah Allah Tuhan yang sama, menghadap arah kiblat yang sama, dalam sholat bacaannya sama, gerakannya pun sama, pun dalam sholat pakai bahasa yang sama. Ini makna Bhinneka Tunggal Ika, beda, tapi satu tujuan. Islam udah ngajarin Pancasila. Kacau sholat kalau pakai bahasa masing-masing, Bang. Rame masjid. Yang Sunda takbir pakai bahasa Sunda, Gusti Allah nu ageng, malaikat nyaut nanau nanu silaing euy. Teman kita yang punya warung Padang takbir lagi, Allah nan gadang, malaikat nyaut rancak bana. Yang kasihan dari Ambon, Allah singa lawan. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirrahmanirrahim, rahmanirrahim, mati lama-lama. Nih, Islam udah ngajarin Pancasila, demokrasi lebih dulu. Kita pengen satu nusa, satu bangsa, satu bahasa, Indo. Itu, Bang, nggak ada umat Islam anti Pancasila. Udah ngajarin Bhinneka Tunggal Ika duluan. Kalau sudah masuk ke masjid semua, jangan usil. Jangan ngomongin soal warna kulit, jangan ngomongin soal bahasa, suku, jangan. Warna kulit begini nih, kita jangan usil. Emang kita mesen? Kita kagak mesen, po. Jangan ribut soal warna kulit dong. Potongan muka kita begini, emang kita mesen? Kita kagak mesen. Jangan ngatain orang. Ini kadang usil tuh orang, hidungnya lucu ya, hidung orang aja bacain. Emang dia mesen?